Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi ya anak-anak di kelas 2. Masih bersama saya Pak Anto di Mas Guru 87. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku? Sehat semuanya ya? Oke, Pak Guru doakan semua dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar lagi. Oke? Oke anak-anakku, kali ini kita mau membahas tentang mata pelajaran PPKN. Kita sudah sampai di unit 3 ya. Nanti kita akan belajar tentang tema kita beragam tapi tetap satu. Oke. Nah, udah siap ya? Ayo kita mulai. Gas Pak Guru. Siap. Oke anak-anak, yang pertama kita Pak Guru mau jelaskan tentang menyebutkan identitas diri. Nah, identitas itu apa toh? Identitas itu artinya adalah ciri-ciri atau tanda-tanda atau jati diri yang melekat pada seseorang dan membedakannya dengan orang lain. Bisa dipahami ya. Jadi identitas diri itu sesuatu yang menggambarkan diri kita. Karena setiap orang itu unik anak-anakku, setiap orang itu berbeda antara satu dengan yang lainnya. Oke, nanti Pak Guru jelaskan lebih lanjut tentang identitas. Nah, identitas diri itu ada dua, nak, yaitu identitas personal dan identitas sosial. Kita akan bahas satu-satu ya. Oke, yang pertama, anak-anak, yaitu identitas personal. Apa sih identitas personal itu? Nah, identitas personal merupakan identifikasi terhadap diri kita sendiri. Atau dengan bahasa lain bisa dikatakan ini penggambaran tentang diri kita. Yang termasuk identitas personal antara lain ada nama, ada alamat, ada umur, ada sekolah di mana, dan lain-lain. Nah, ini ada contoh ya. Pak Guru bacakan. Hai, namaku Kanaya. Aku berumur 8 tahun. Aku kelas 2 di SD Negeri 2 Musuk Boyolali. Rumahku di Jalan Bahagia nomor 9. Aku berasal dari Jawa Tengah. Aku tinggal bersama ayah, bunda, dan kakak. Salam kenal ya teman-teman. Nah, di sini adalah contoh cara perkenalan untuk menyampaikan identitas diri ya. Di sini dijelaskan namanya siapa, umurnya berapa, sekolah di mana, rumahnya di mana, berasal dari mana, dan lain-lain. Inilah yang disebut dengan identitas personal. Baik. Nah, kita sebagai manusia atau anak-anak sebagai pelajar itu juga merupakan bagian dari sebuah keluarga. Di mana keluarga itu ada ayah, ada ibu, ada kakak, ada adik, mungkin masih ada kakek dan juga nenek. Nah, ini bagian dari keluarga kita yang juga merupakan identitas personal kita. Jadi anak-anak namanya siapa, kemudian ayahnya nama siapa, ibunya namanya siapa, itu termasuk dalam identitas personal. Nah, di dalam keluarga tentu kita juga harus membantu orang tua dan menaati peraturan di rumah. Selain itu, anak-anak juga harus menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Jadi kalau anak-anakku semua masih punya adik, itu harus disayangi ya karena adiknya lebih muda. Nah, juga harus wajib menghormati yang lebih tua seperti ayah, ibu, kakak, kakek, dan nenek. Caranya gimana Pak Guru? Caranya dengan berbicara yang sopan, kemudian menurut apa yang diperintahkan, tidak membantah. Nah, bisa ya anak-anakku diterapkan di keluarga ya. Selain anak nanti belajar di sekolah jadi anak yang pintar, tapi juga harus memiliki akhlak yang bagus. Ya, siap ya. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya kita akan membahas tentang ciri fisik. Nah, seperti yang Pak Guru jelaskan tadi bahwa manusia itu unik. Satu orang dengan orang yang lain itu berbeda.
Salah satu perbedaannya bisa dilihat dari ciri fisik. Ciri fisik itu adalah ciri yang bisa dilihat oleh mata. Nah, beberapa yang termasuk dalam ciri fisik antara lain bentuk wajah. Itu ada wajah yang oval, ada wajah bulat. Kemudian rambut ada yang lurus, ada yang keriting, ada juga yang panjang, ada yang pendek. Kemudian warna kulit itu ada yang putih, ada yang coklat, ada yang hitam. Lalu tinggi badan itu ada anak yang tinggi, ada juga anak yang pendek. Kemudian ada lagi jenis kelamin, itu ada laki-laki, ada perempuan. Terus yang terakhir berat badan, itu ada anak yang kurus dan ada anak yang gemuk. Nah, untuk penggambarannya ini Pak Guru punya beberapa gambar. Nah, di sini ada beberapa gambar anak-anak yang memiliki ciri fisik yang berbeda-beda. Ada yang perempuan, ada yang laki-laki, ada yang rambutnya pendek, ada yang rambutnya panjang, ada yang kulitnya hitam, kemudian ada yang putih, lalu ada anak yang gemuk, ada anak yang tinggi. Ini merupakan ciri-ciri fisik yang dimiliki oleh seseorang dan membedakan dengan orang lain. Karena itu tadi ya, namanya manusia itu unik. Mereka mempunyai fisik yang berbeda-beda. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini Pak Guru punya contoh. Ada gambarnya Mbak Deva. Nah, kita akan belajar tentang cara mengamati ciri fisik seseorang, kemudian menceritakannya. Oke, anak-anak lihat, perhatikan gambarnya Mbak Deva. Pertanyaannya, tahukah kamu ciri fisik dari Deva? Oke, tadi perlu diingat ya, ciri fisik itu apa saja? Ciri fisik adalah sesuatu yang bisa dilihat oleh mata. Oke, kita jawab bersama-sama. Nah, dari gambar ini kita bisa menceritakan tentang ciri fisik dari Mbak Deva. Satu, dia berjenis kelamin perempuan ya. Ini ciri-cirinya dia pakai rok atau dress ya. Terus kemudian memiliki rambut panjang. Nah, rambutnya panjang segini. Terus rambutnya berwarna coklat. Nah, ini rambutnya berwarna coklat. Kemudian dia berkulit putih. Nah, kulitnya putih ya. Terus berwajah bulat. Wajahnya bulat. Oke, bisa dipahami ya anak-anak dalam mengamati ciri fisik seseorang. Mau kita lanjut? Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita akan belajar persamaan dan perbedaan ciri fisik seseorang. Ini Pak Guru punya 2 murid, yang satu bernama Mas Abi, yang satu Mas Roni. Anak-anakku perhatikan, dari kedua anak ini ada persamaan dan ada perbedaan fisiknya. Coba diperhatikan. Sudah ketemu jawabannya? Oke, kita jawab, kita cocokkan bareng-bareng. Jreng. Nah, ini persamaannya. Satu, sama-sama berjenis kelamin laki-laki. Nih, kita bisa membedakan ya dari raut muka itu laki-laki apa perempuan juga bisa, dari pakaian juga bisa ya. Sama-sama laki-laki. Terus sama-sama berwajah bulat. Nih, wajahnya bulat. Kemudian sama-sama berambut pendek. Nah, Mas Abi rambutnya pendek, Mas Roni juga pendek. Nah, dari persamaan itu ada juga perbedaannya. Nah, perbedaannya apa aja? Satu, Mas Abi berkulit hitam dan Mas Roni berkulit putih. Nah, ini yang atas hitam atau coklat tua, yang bawah putih. Kemudian Mas Abi kurus dan Mas Roni gemuk. Ini Mas Abi kurus. Ini Mas Roni lebih gemuk. Terus Mas Abi berambut hitam dan Mas Roni berambut coklat. Nah, ini rambutnya hitam, yang satu coklat. Nah, bisa ya dipahami anak-anakku cara membedakan fisik dan juga persamaannya. Jadi kita lihat
kedua gambar, kemudian kita perhatikan fisiknya, nanti kita simpulkan. Misalnya rambut ini sama apa tidak. Kalau tidak berarti perbedaan. Kemudian bentuk tubuhnya, tinggi tubuhnya, warna kulitnya itu kita bisa perhatikan. Oke. Kita lanjutkan ya, Nak. Nah, ini yang paling penting anak-anakku, bahwa perbedaan fisik tidak boleh sebagai bahan ejekan. Stop bullying. Karena apa? Kita tidak bisa memilih dilahirkan dengan warna kulit apa, postur tubuh bagaimana, bentuk rambut bagaimana. Semua itu adalah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu jangan gunakan fisik untuk bahan ejekan. Misalnya, hei kamu hitam, hei kamu pendek, hei kamu gendut. Tidak boleh, karena itu akan menyakiti perasaan teman kita. Kita harus saling menghargai dan menyayangi. Oke, perlu diingat ya, pokoknya tidak boleh membuli fisik. Siap? Siap. Nah, oke, dari penjelasan Pak Guru tadi yang singkat, tapi semoga bisa jelas, Nak. Nah, ini Pak Guru punya PR atau kuis. Pertanyaannya, sebutkan salah satu nama temanmu dan ceritakan ciri fisiknya. Oke, udah ya. Sebutkan salah satu nama temanmu dan ceritakan ciri fisiknya. Oke, nanti silahkan tulis di kolom komentar ya. Pak Guru tunggu komennya. Terima kasih sudah mengikuti pelajarannya Pak Guru hari ini. Semoga apa yang Pak Guru sampaikan anak-anakku semua bisa paham, bisa menambah ilmu, dan juga nanti bisa mengerjakan soal-soal pada saat ujian. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.